Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, teman-teman, di sini saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya. Jika ada penyampaian atau penjelasan saya yang kurang paham ataupun tidak dimengerti, saya mohon maaf lahir dan batin, teman-teman. Dan terima kasih yang udah dukung channel ini sampai saat ini. Itu juga berkat kalian juga, teman-teman ya. Jadi saya juga butuh dukungan untuk teman-teman semua dan juga dukungan teman-teman teknisi yang udah senior maupun masih pemula juga, teman-teman ya. Oke, jadi di sini saya membuat video tutorial karena untuk di tahun-tahun kemarin juga saya gak sempet buatkan video tutorialnya. Jadi di sini saya ingat baru saya buatkan video tutorialnya mengenai kulkas yang tidak dingin setelah ditinggal mudik, teman-teman ya. Jadi di sini saya mempunyai tip ya dan solusi. Meskipun ini tipnya udah telat. Dan di sini untuk kulkasnya ada kulkas Polytron ya. Jadi untuk untuk tipnya ya, ketika ditinggal mudik, di sini setiap kulkas itu kan ada yang namanya termostat ataupun pengaturan suhu ya. Ini tempatnya berbeda-beda. Namun di sini untuk kulkas Polytron ada di tengah ya. Nah, di tengah di sini ada yang namanya termostat ataupun pengaturan suhu. Di mana termostat ataupun pengaturan suhu ini kalian bisa kecilkan ya. Nah, kalian bisa kecilkan, setelah kecilkan baru kalian tinggal mudik ataupun kalian tinggal pergi, teman-teman ya. Atau kalian bisa juga matikan untuk kulkasnya jika dalam posisi jangka lama, teman-teman. Kurang lebih dari 2 minggu lah, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, kenapa di sini harus kita kecilkan untuk pengaturan suhunya, teman-teman ya? Karena untuk pengaturan suhu ini bisa ataupun tip ya ataupun solusi agar kulkas ini ketika ditinggal ini masih dingin, teman-teman ya. Jadi nggak berat-berat, dan untuk mesin kompresor juga lebih istirahat lebih cepat, teman-teman ya. Dan juga bunga esnya juga nggak terlalu tebal. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Nah, kemudian bagaimana ketika kulkas ini sudah tidak dingin ya, sudah tidak dingin. Nah, ini jadi di sini saya mempunyai solusinya ya, teman-teman ya. Oke, sekarang di sini kita akan coba cek di bagian mesin kompresor karena ketika kulkas ini udah ditinggal mudik ya, rata-rata untuk mesin kompresor ini nggak hidup ataupun macet ya, sehingga kulkas ini tidak dingin tapi lampunya menyala, teman-teman ya. Jadi di sini saya mempunyai tipnya, teman-teman. Oke, langkah yang pertama kita harus cek di bagian mesin kompresor. Apakah mesin kompresor ini hidup atau tidak? Tapi rata-rata untuk mesin kompresor ini hanya panas saja, tapi nggak getar ataupun nggak hidup ya. Nah, ini tanda-tanda mesin kompresor ini macet, teman-teman ya. Nah, mesin kompresor ini macet. Di sini saya akan menjelaskan penyebabnya dulu. Jadi penyebab yang paling utama di sini ketika mati lampu atau listrik mati, teman-teman ya. Kemudian hidupnya kembali itu terlalu dekat ataupun terlalu pendek lah, teman-teman ya, sehingga mesin kompresor ini nggak bisa hidup kembali. Sedangkan untuk normalnya ketika kita mematikan kulkas itu setelah kita matikan kemudian kita nyalakan itu harus ada jeda waktu tunggu sekitar 15 menit ya, 10 menit sampai 15 menit. Jadi seperti itu. Jika kurang dari itu maka mesin kompresor ini nggak bisa hidup kembali, teman-teman. Nah, kemudian jika sudah seperti ini kalian bisa matikan untuk kulkasnya. Kemudian setelah itu kalian tunggu mesin kompresor ini tunggu dingin dulu, atau kalian bisa gunakan kain basah, kemudian kalian taruh di atasnya supaya cepat untuk mesin kompresor ini bisa dingin. Atau kalian bisa tunggu sampai 1 jam ataupun 2 jam, ketika sudah dingin baru kalian nyalakannya. Nah, kemudian ketika udah dingin kemudian kalian nyalakan, tapi mesin kompresor ini hanya dengung saja, teman-teman ya, tapi nggak getar ya. Biasanya kalau mesin kompresor hidup itu rata-rata
ada getaran, kemudian ada suara gemericik di bagian evaporator ataupun di bagian freezer. Nah, di sini akan tetapi kalau misalkan mesin kompresor ini macet, itu besar kemungkinan teman-teman ya. Besar kemungkinan mesin kompresor ini macet, kemudian ada kerusakan di bagian relay ataupun overload. Jadi kalau misalkan mesin kompresor ini udah dingin, kemudian kalian nyalakan, kemudian setelah nyalakan itu ada bunyi cetik di bagian overload dan juga relay. Jadi ada dua kemungkinan, bisa mesin kompresor itu macet, bisa juga ada kerusakan di bagian overload dan juga relaynya. Nah, langkah yang pertama kalian harus cek di bagian overload dan juga relaynya terlebih dahulu ya. Jadi di sini overload kalian bisa buka, cek kalian overloadnya apakah ada yang retak ataupun ada yang udah pecah ya. Kalau misalkan ada yang pecah, tinggal kalian ganti saja teman-teman ya. Di toko elektronik tuh banyak banget, jadi tinggal kalian ganti saja. Nah, kemudian setelah kalian cek, kemudian overload dan juga relay ini nggak ada masalah. Nah, kalian bisa pasang kembali, coba kalian nyalakan ya, Tapi kalau misalkan udah nggak nyala, nah di sini kalian harus jumper mesin kompresor ini menggunakan 3 kabel. Nah, itu caranya nanti saya sertakan video di link deskripsi atau nanti tinggal kalian cek ya di video saya sebelumnya. Nah, itu udah saya ada videonya ya, itu udah banyak banget. Jadi di sini karena di sini saya nggak ada alat untuk tang ampere ataupun jumper menggunakan 3 kabel, jadi di sini saya sertakan video link di deskripsi teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah kalian jumper, kemudian mesin kompresor di sini sudah hidup. Nah, di sini kalian setelah jumper itu kalian bisa tunggu sekitar 10 menit. Nah, setelah kalian tunggu sekitar 10 menit, baru kalian lepas. Kemudian setelah lepas kalian bisa pasang kembali untuk overload dan juga relaynya. Nah, setelah kalian pasang untuk overload dan juga relaynya, nah di sini kalian bisa langsung nyalakan ya, dan kalian bisa tunggu sekitar 30 menit apakah ada reaksi dingin atau tidak teman-teman. Tapi kalau misalkan mesin kompresor itu sudah dingin, nyala, kemudian kulkas juga sudah tidak kunjung dingin, itu berarti besar kemungkinan oli kompresor itu naik dan itu harus dilakukan flushing ya. Dan itu harus dilakukan oleh teknisi teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah kalian lakukan jumper nih, misalkan di jumper udah bisa, tapi ketika dipasang untuk overload dan juga relaynya, namun mesin kompresor ini tidak kunjung hidup kembali. Nah, ini besar kemungkinan ini harus kita menggunakan alat ya yang namanya tang ampere, karena kita harus ukur ampernya apakah ampernya udah tinggi, kemudian spool dari kompresor ini mengalami penurunan atau tidak teman-teman ya. Jadi yang terakhir ini memang harus menggunakan alat. Nah, kalau misalkan kalian mempunyai alat tang ampere, kalian bisa cek CRS nya, kemudian kalian cek ampernya berapa. Kalau misalkan kulkas satu pintu itu rata-rata 0,7 ampere. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, mungkin itu aja teman-teman ya. Jadi tip ataupun solusi ketika kulkas ini tidak dingin ya setelah ditinggal mudik ataupun bepergian teman-teman ya. Jadi solusinya seperti itu, dan tipnya itu ya seperti itu. Kalian bisa kecilkan untuk pengaturan suhunya supaya kulkas ini ketika sudah ditinggal mudik masih bisa kembali dingin. Dan ketika tidak dingin, kalian bisa ikuti video tutorial saya yang sebelumnya udah saya sampaikan ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi cukup mudah banget untuk tip dan solusinya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.